pasca telah direkomendasikannya oleh Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo mengenai nasib guru-guru honorer di jenjang Madrasah Aliyah MA, di mana agar pemberian insentif masuk dalam APBD Provinsi Gorontalo ditindaklanjuti oleh para guru-guru honorer MA dengan mendatangi DPRD Provinsi Gorontalo dan menanyakan langsung tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Kunjungan sejumlah guru honor ini diterima sejumlah anggota Komisi 4, mengingat pada saat yang bersamaan seluruh anggota DPRD juga menggelar rapat panitia khusus penggodokan Perda. Yasin Dilo mengungkapkan persoalan insentif guru honor ini sudah dikonsultasikan ke kementerian dan sudah diberikan jalan keluarnya. Adalah apa yang dilakukan sama di Bupati. Belakangan kami baru tahu bahwa ternyata seluruh guru-guru madrasah alias Gorontalo swasta itu yang tidak tercover, yang sebelumnya bahkan sudah menerima, kemudian tahun ini tidak lagi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebetulnya anggaran itu sudah kita siapkan, tapi kemudian Pemprov tidak berani membayarkannya karena ada semacam ancaman dari BPK. Nah, kami sudah mendatangi BPK bahkan sebetulnya secara etika oleh BPK sampaikan bahwa tidak boleh kami sebagai BPK menerima kunjungan dari anggota dewan. Coba lihat etiknya begitu. Tapi kemudian karena mereka melihat materi ini adalah materi tentang buat guru-guru Bapak Ibu sekalian, kemudian mereka menerima uang itu. Dan kami sampaikan permasalahan seperti itu. Dan kami ingin menutup nurani bapak-bapak itu sekalian. Kenapa bapak-bapak kemudian kalau nanti kayak mengancam gitu kan, tidak boleh memberikan honor itu kepada mereka ini adalah juga warga Gorontalo yang juga membayar pajak. Nah, itu alasan-alasan yang disampaikan. Kemudian oleh BPK sampaikan sebetulnya dia bilang kalau kemudian diatur secara tidak di Menko, dasar hukumnya bisa gitu, mereka silakan saja. Persoalannya adalah sampai hari ini memang Menko belum dibuat untuk itu. Nah, pada saat bersamaan Depdagri bersekukuh, ini bertentangan dengan Undang-Undang 23 tentang kewenangan, bahwa kalau bicara madrasah itu adalah kewenangan dari Kementerian Agama. Ya kan? Nah, setelah kami kemudian melakukan studi, kami mencari bagaimana caranya. Buat kita, statement kita kepada pemerintah adalah apapun judulnya, yang penting doi itu sampai. Tidak kan? Mau dia honor, mau hibah, mau apa. Kemudian carilah jalan-jalan keluarnya. Kita studi di NTB. Di sana ada beberapa cara yang kita lakukan. Misalnya, yayasan yang membawahi anak-anak guru itu diberikan hibah. Dan biarlah kemudian yayasan mengatur diperuntukkan kemana hibah itu. Itu salah satu cara. Jadi silakan buat yayasan-yayasan. Ini kan sebentar lagi tahun 2018, ini kan sekali 2014 tahun untuk 2012. Silakan merancang untuk dana hibah. Itu jalan keluar. Tapi itu kan untuk yang berikutnya atau yang lain. Nah, menanggapi penjelasan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, para guru honorer ini akhirnya bisa menerima upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah untuk realisasi pemberian insentif bagi guru honorer. Imbas yang ditakutinya seperti itu, padahal itu sudah mulai terasa, termasuk minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Karena mulai terbaca bahwa kualitas pendidikan madrasah itu sudah mulai menurun dengan adanya penyebab ini. Yang dikhawatirkan ke depan ada sekitar 20-an lebih madrasah ada swasta di Provinsi Gorontalo. Jika ini terbiarkan, maka madrasah tidak akan tumbuh. Sementara kan daerah kita kan berfilosofi ya, bersedikat. Iya. Usai melakukan pertemuan dengan sejumlah ahli Komisi 4, perwakilan dari guru honorer ini mendapat undangan langsung dari panitia khusus yang sementara melakukan rapat pembahasan LKPJ Gubernur di ruang Dulo Hupa DPRD Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.